Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sawatar 2, yaitu Bapak Sugiyono SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sawatar 2. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan saatnya di hari Yaumul Qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah dalam acara diseminasi saya, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam aksi nyata modul 1.4. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif, yang ketiga penutupan. Untuk pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Edi Amin beserta. Pembukaan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini dengan kabar sehat. Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya menjadi kemuliaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi yang berkenan berbagi ilmu, yang akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif bagi Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Semoga saja nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatannya sehingga bisa membawa perubahan yang signifikan bagi proses pembelajaran di SD kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Dewi bisa untuk melanjutkan diseminasinya. Monggo. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Edi yang mewakili dari Bapak Kepala Sekolah hari ini karena mengikuti ada acara sebagai juri di Kawil. Berikutnya yaitu penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif oleh saya. Ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 penerapan dan diseminasi budaya positif oleh BPD Rahayu TGP angka 11 dari UPT SD Negeri Sawatar 2, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Bima. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Sayyidul Hadi. Beliau ini dari Lamongan, Bapak Ibu agak jauh. Terus yang kedua pengajar praktek saya yaitu Ibu Indah Rizadaka SPD, dan saya sendiri Ibu Rahayu TGP angkatan 11.
merawat dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi ibarat kata kita itu sebagai guru itu ibaratkan sebagai seorang petani ya Bapak Ibu. Yang kedua, seorang guru diibaratkan seorang petani yang mengandung, maksudnya seorang guru mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini menurut Gajah Dewantara itu di dalam kelas itu merupakan rumah kedua. Jadi anak-anak itu merasa nyaman dalam artian dalam belajar, dalam berteman, maupun dalam berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa memberikan suasana yang nyaman dalam pembelajaran sehingga akan terbentuk suatu karakter, menumbuhkan karakter dan anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif muncul dari motivasi internal yang kuat. Jadi anak-anak itu mempunyai motivasi internal dari dalam diri, ya Bapak Ibu, dari dalam diri itu lebih kuat daripada dari luar. Karena kalau dari dalam diri itu merupakan apa ya? Menumbuhkan karakter mereka itu sampai nanti mereka jujur mulai dari SD misalkan diterapkan jujur sampai nanti insya Allah akan tetap jujur karena itu motivasi internal dari mereka. Yang kedua, menggali potensi dari menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga yaitu teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini menurut Wilson dalam bukunya Disclosure yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi itu teori motivasi manusia menurut Wilson. Kesimpulan dari teori motivasi, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Karena itu dari luar ya Bapak Ibu. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama, hanya sesaat saja. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita kasih hukuman atau imbalan atau imbal itu sifatnya sementara, tidak untuk selamanya. Itu namanya teori motivasi eksternal. Berikutnya yang D yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori Bondol, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Ini untuk pengumuman tujuan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan kepuasan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Wilson pada tahun 1950
bakalan efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Browser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru itu bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir itu sebagai pengusir. Jadi tahu ya Bapak Ibu, kita berada di level mana? Apakah sebagai seorang penghukum, apa seorang pembuat rasa bersalah, apa sebagai seorang teman, atau sebagai seorang pemantau, atau sebagai seorang pengusir. Assalamualaikum. Bu, udah nih. Pak Ismi Mission. Nah ini guru sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya itu Bapak Ibu guru itu menggunakan kata-kata. Ini contohnya nih Bapak Ibu guru. Contoh kata-kata apabila kita di posisi sebagai seorang penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, contoh kata-katanya seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara gurunya itu sendiri, guru atau pak gurunya itu sendiri. Jadi agak takut ya, cuma lu Bapak Ibu gurunya. Ada Bapak Ibu guru itu tidak selalu betul ya kalau menurut saya. Kadang-kadang kita juga ada salah juga sama anak. Berikutnya ada di posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi Bapak Ibu guru itu mempunyai suara yang lebih lembut lagi. Maksudnya hanya membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya ya Bapak Ibu guru. Biasanya Bapak Ibu guru ini menggunakan kata-kata yang lembut tapi menusuk, membuat anak-anak itu menjadi down, merasa bersalah, rendah diri. Apa kata-katanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah kata kecewa itu membuat anak pergi. Mohon yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang benar tentang diri mereka. Jadi mereka merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu ya, dia merasa tidak dihargai, orang-orang sekitar juga tidak sayang. Jadi membuat anak-anak itu merasa rendah. Ini guru berada di posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa
hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya ini guru sebagai teman ini, bapak ibu gurunya suka bercanda, okay? Jadi biasanya anak-anak itu suka bercanda itu sama wali kelas, kalau nggak gitu sama guru BSOK aja pak anak ya. Kalau guru BSOK semuanya kalau tidak diajak ke lapangan pasti nanti terus. Biasanya mereka menganggap sebagai seorang teman. Nah, kata-kata yang bapak ibu ucapkan contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah itu mengisyaratkan antara murid dan guru itu sebagai seorang teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman, ini contoh negatifnya ya bapak ibu. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya, saya pikir ibu adalah teman saya. Itu harapan mereka, karena mereka sudah beranggapan bahwa guru tersebut sudah dianggap sebagai seorang teman. Kalau tidak membantu, mereka berpikiran bapak tidak menganggap saya sebagai seorang teman, ibu tidak menganggap saya sebagai seorang teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kayaknya ini banyak bapak kelas yang kadang-kadang anak-anak itu kalau disuruh sama wali kelasnya manut, tapi kalau disuruh sama guru lain kadang-kadang agak susah ya. Nah ini guru di posisi sebagai seorang pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini contohnya. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Jadi ini contoh kata-katanya. Peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berikutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Semoga kita semua berada di posisi sebagai seorang manajer, ya. Tapi saya lihat di sini sudah mendekati. Sebagai seorang manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Jadi kalau di sini itu maksudnya kalau murid ada salah, kita carikan solusi bersama-sama. Jadi tidak solusi itu tidak dari guru, tapi solusi berasal dari anak-anak kemudian dikuatkan oleh bapak ibu. Contoh perkataan dari seorang manajer.
masih ada waktu keyakinan kelas. Nah, yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Empat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini katanya, ini harus sebagai contoh di Bapak Ibu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur dirinya, jadi tidak untuk mengatur diri sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi memberikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dari siswa. Itu biar punya karakter yang lebih baik. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan, tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Ini namanya menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan kelas tentunya, karena keyakinan kelas sudah disepakati dari sejak awal. Kita masuk ke kelas ajaran baru. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturannya. Jadi walaupun guru tersebut itu sudah dinobatkan sebagai seorang manajer, belum tentu juga selalu benar. Ini keyakinan kelas. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan keyakinan mengandung nilai-nilai itu dan juga universal yang disepakati secara tersurat dan tersurat. Jadi sudah begitu antara guru dengan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Yang ketiga, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya positif ya Bapak Ibu. Dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi untuk anak SD keyakinan kelasnya yang simpel saja. Tapi saya kelas 1 membuatnya nanti ada contohnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi anak-anak boleh berpendapat apapun tentang sesuatu yang mereka yakini, terus nanti kita diskusikan bersama-sama dengan satu kelas. Seperti itu. Nah, ini mengenai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas atau murid-murid untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid di papan tulis atau poster atau post-it. Kemarin saya menggunakan post-it yang mana semua anggota kelas bisa melihat hasil dari pendapat mereka. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas dalam kertas ukuran poster sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini contoh kalimat positifnya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi
Jadi kalimat positif ini kalau kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan. Jadi di keyakinan kelas itu atau kalimat positifnya jaga kebersihan. Di dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh, tidak dibolehkan, dilarang. Apalagi itu dilarang, apalagi ya. Ini yang negatif itu tidak boleh, stop. Apalagi dilarang, jangan, tidak boleh. Nah itu tidak boleh diterapkan. Yang kedua yaitu tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Mungkin Bapak Ibu akan mendapati bahwa pernyataan tersebut masih berupa peraturan. Jadi beda ya Bapak Ibu. Dulu antara peraturan dan keyakinan kelas itu beda. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah. Kita sudah datang kelas itu sudah ada peraturan kelas. Satu, harus dilarang terlambat. Tidak boleh terlambat dulu ya. Tidak boleh terlambat. Terus harus mengerjakan PR. Tidak boleh memakai seragam sesuai yang tidak sesuai harinya, gitu ya. Nah, itu peraturan. Ini kalau keyakinan kelas tidak. Tapi mirip. Selanjutnya, ajak warga kelas atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Berikutnya keyakinan kelas selanjutnya ditempel di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini hanya khusus dalam satu kelas saja. Ini pada saat pembuatan keyakinan kelas saya beberapa waktu yang lalu gitu. Ini saya jelaskan mengenai keyakinan kelas itu apa, peraturan itu apa, ada bedanya. Kemudian setelah saya jelaskan, saya membagi post-it ke anak-anak mengenai tulisan apa yang ingin anak-anak tulis. Terserah anak-anak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kira-kira untuk anak kelas 1 itu apa Ibu? Keyakinan kelasnya. Akhirnya mereka membuat keyakinan kelas ditulis di post-it. Saya terserah sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak karena mereka masuk kelas 1, jadi masih sangat berat. Jadi setelah mereka selesai pembuatan keyakinan menuliskan, saya suruh untuk menempelkannya di papan tulis. Sementara dari mereka sangat senang ternyata Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru gimana? Kalau seandainya membuat keyakinan kelas itu senang gak anak-anak? Pasti senang ya? Pasti. Mereka suka ternyata membuat keyakinan kelas. Apalagi dikasih post-it. Mereka pasti kemarin itu memilih warna sendiri. Kebetulan saya ada 3 warna. Kebanyakan yang perempuan itu pakai warna pink. Nah ini setelah pembuatan kelas selesai, ditempel-tempel, kemudian saya membuat daftar hadir. Daftar hadir yang ditulis seharusnya ditandatangani di Bapak Ibu guru karena kelas 1 jadi belum bisa tanda tangan. Jadi kemarin saya suruh menulis namanya saja. Semuanya menulis, kemudian saya juga tanda tangan. Nah ini hasil pembuatan keyakinan kelas 1 Bapak Ibu. Yang pertama
ada yang ngantuk, gitu, biar semangat. Oh iya. Terus bertanggung jawab. Anak-anak harus bertanggung jawab dengan kayak mengerjakan PR, harus dikerjakan. Terus kayak membuang sampah harus di tempatnya. Yang kedua harus sopan. Sopan di sini harus berkata, bilangnya kalian itu harus berkata yang bagus dengan semuanya, dengan teman, dengan guru, tidak boleh ngomong jorok, jujur. Di sini itu maksudnya kemarin itu tidak boleh berbohong, gitu maksudnya. Terus juga menjaga kebersihan. Ini merupakan hasil dari keyakinan kelas 1 yang kami buat beberapa hari yang lalu. Selanjutnya yaitu yang B, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak-anak itu ada yang berbuat salah, kita melakukan tindakan tersebut melalui 3 tahap ini, Bapak Ibu. Tahap-tahap segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Tindakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tindakannya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakannya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tindakan kita semua memiliki motivasi internal. Ini kemarin contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas 1 ini. Saya ambil beberapa waktu yang lalu. Kita lihat pertemuan dulu. Membuang sampah sembarangan gitu. Akhirnya setelah saya menerapkan segitiga restitusi, mereka sudah menjadi kesalahannya dan akan memotong pada tuannya. Ini pertanyaan juga keyakinan kelas tadi harus dijaga kebersihan.
tadi itu yang ini jadi sering sekali tidak membawa buku pelajaran. Akhirnya dia tidak punya solusi sendiri, saya hanya mengarahkan saja. Yang ada pada tugas saya satu sampai keempat. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau ulang balik? Ayo. Pertanyaan Bapak Ibu. Oh, anak ada pertanyaan, silakan. Terima kasih pemaparan materi hari ini luar biasa, sangat banyak ilmu baru yang kami peroleh dan semoga nanti kami bisa menerapkannya di kelas dulu. Kemudian pertanyaannya ini sharing saja ya dulu untuk posisi kontrol. Kita dijelaskan bahwa ini tidak idealnya itu adalah posisi kontrol agent ya. Menurut Bu Wiwi, perlu tidak kita dalam sekali waktu itu juga menerapkan posisi kontrol yang lain. Mungkin sekali waktu kita bisa jadi teman, bisa jadi penakal, atau bahkan mungkin pendukung mungkin Bu Wiwi, atau kan yang harus idealnya harus manajer gitu. Apakah perlu tidak kita dalam sekali waktu di saat yang perlu kita juga menerapkan posisi kontrol yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat menarik dari Ibu Ratna. Tadi perlu tidak posisi kontrol itu bisa diterapkan. Kita oh ya, jadi kalau menurut saya perlu sih kita secara tidak langsung kan pernah mengikuti anak ya. Saya juga pernah mengalaminya. Kalau menurut saya dari kelima posisi itu
pernah dijalani oleh Bapak Ibu guru semua. Saya rasa seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru itu pernah melewati sebagai seorang penghukum. Walaupun setelah kita tahu ternyata menghukum itu kurang tepat, jadi kita sebisa mungkin harus menghindari. Nah kemudian juga merasa juga salah. Jadi anak-anak itu ternyata tidak boleh dibuat kecewa. Walaupun kadang-kadang kita juga pernah seperti itu. Kita juga pernah berada di posisi tersebut. Terus sebagai pemantau, pengawas, mungkin kita juga sering ya ngawasi anak-anak itu, anak-anak ngapain. Nah, kita sebagai pemantau, pengawas gitu kan. Makanya kayak kalau kita anak terus mempunyai kesalahan, kita pasti mengetahui dulu sebelumnya kamu berbuat salah misalkan dari waktunya, kamu mengambil uang masih ada rasanya kenapa kita menyelidiki dulu, awasan menyelidiki dulu. Nah ini ternyata tidak pernah dikasih tahu sama orang tuanya atau apapun. Biasanya yang sering itu beda. Biasanya anak-anak itu suka ambil pensil atau hapus. Nah, setelah kita selidiki ternyata dari rumah juga bawa pensil atau hapus. Demikian juga dengan mobil sebagai seorang pemain. Nah, kita juga pernah seperti itu. Pengalaman saya itu ditugaskan sama anak-anak tentang pekerjaannya orang tua. Padahal saya itu tidak bertanya tiba-tiba bapak saya itu sudah tua, itu tidak bekerja. Menurut saya itu sebagai tempat ternyata sudah bekerja. Kenapa? Itu cuma juga bekerja. Itu. Nah, itu tidak kita lagi. Yang berikutnya itu sebagai manajer, apabila anak-anak itu punya salah, kan kita bimbing. Kita lalu tidak dapat menstabilkan, validasi dan nah, secara tidak sadar kita juga sudah melakukannya, yang mana motivasi itu datang atau jawaban itu sebenarnya datang dari anak itu sendiri. Kita sebagai guru hanya mengarah saja, memberi pemahaman saja. Jadi menurut saya itu sudah melakukan semuanya. Entah itu kita sebagai pemukul, entah itu sebagai pemantau, ataupun sebagai seorang seperti itu dia. Ya. Bapak Ibu ada yang bertanya? Terima kasih Bapak Ibu Beni. Pertanyaan yang sangat menarik yaitu apa peran guru dalam mengimpor budaya positif yang ada di sekolah. Jelas, guru itu mempunyai peran yang sangat sentral, yang sangat penting dalam mendukung dan merancang budaya positif yang ada di sekolah. Guru sebagai seorang guru tentunya kita harus memberikan contoh kepada murid-murid tentang tindakan yang baik, perilaku yang baik. Nah, sehingga perilaku tersebut dapat dicontoh oleh anak-anak. Nah, akhirnya anak itu bisa menunjukkan nilai-nilai empati kepada teman-temannya, kerjasama dalam berinteraksi dengan siswa. Jadi apabila anak-anak sudah melihat contoh dari Bapak Ibu guru, memberikan contoh perilaku yang baik, nanti akhirnya anak-anak meniru. Contohnya kayak kemarin, baru saja kita terjadi ya Bapak Ibu guru, kita memberikan contoh ke anak-anak tentang empati. Kita Bapak Ibu guru semuanya kemarin sudah bertakziah ke salah satu wali murid yang ibunya meninggal ya. Nah, itu salah satu empati yang sudah pernah kita lakukan dan masih banyak lagi. Nah, terus habis itu juga
tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, sehingga anak-anak itu dapat belajar dengan bahagia, menyenangkan, menganggap kelas itu merupakan rumah kedua bagi mereka. Jadi di sini peran guru itu sangat penting. Jangan sampai anak-anak tidak mau ke sekolah karena tugasnya banyak atau gimana seperti itu ya. Kita sebagai seorang pendidik, apalagi di kelas 1, tidak boleh langsung banyak, sedikit demi sedikit. Nanti kalau banyak, misalnya kayak saya kelompoknya itu nulis 2 baris, besoknya 2 baris, besoknya lagi tambah-tambah. Jadi anak-anak jadi terbiasa, jadi tidak malas untuk pergi ke sekolah. Jadi di sini peran guru itu sangat penting dan sangat sentral. Itu dari ada lagi pertanyaannya? Ya. Pak Dedek, nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya, contoh budaya positif yang sudah diterapkan, khususnya diterapkan di sekolah kita itu misalnya apa yang sudah terlihat? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Rizal, yaitu contoh budaya positif yang sudah diterapkan di SD Sawatan 2 saat ini. Yang sudah contohnya itu sudah 2 ya. Contohnya apa? Anak-anak datang pagi, terus kita sambut, itu budaya positif Pak. Kita sambut ya, saling salaman ya Pak ya. Itu juga budaya positif. Terus juga anak-anak di sini kalau saya lihat juga jarang ya yang terlambat ya Pak ya. Semuanya datang selalu pagi. Jadi disiplinnya di sini itu sudah bisa diberikan, bisa juga contoh anak-anak selalu datang tepat waktu. Terus kemudian Bapak Ibu guru juga begitu datang langsung menyambut anak-anak. Nah itu contoh beberapa budaya positif. Setelah itu budaya positif lagi, pembiasaan Pak Rizal. Pembiasaan apa Pak Rizal itu? Betul. Pembiasaan sholat setiap hari Senin sampai Kamis. Nah, setelah sholat 2 juga ada intan di Pak Rizal ya. Nah, itu pembiasaan bagus sekali. Dan juga siangnya pembiasaan sholat duha. Nah, itu juga pembiasaan budaya sangat positif. Terus setelah itu juga ada Jumat itu ada tahlilan ya Pak Yudha ya. Nah, juga ada tahlilan yang dilakukan di sekolah. Juga ada Jumat bersih. Anak-anak kalau Jumat kan kerja bakti ya Pak. Nah, kerja bakti. Kalau saya lihat setiap hari juga anak-anak suka siram-siram tanaman itu, dan itu sudah tertanam karakter dari dalam Pak. Jadi tanpa kita suruh, anak-anak sudah menyiram tanaman sendiri. Kalau saya lihat juga pada waktu pembiasaan pagi itu, anak-anak begitu dengar suara ujian juga ya. Nah, ujian itu sudah datang ya, sudah pada datang. Walaupun masih ada beberapa anak yang harus diuyak-uyak. Nah, begitu ujiannya apa? Sudah terdengar, anak-anak sudah datang sendiri di musola ya, menyiapkan alat sholatnya, baik pagi maupun
siang ya Pak ya. Seperti itu. Kalau mungkin sudah Diana, Aiza, ada lagi pertanyaan atau balik waktu yang saya di sini dengan laki di telah memakai tadi yang begitu juga dan itu yang kita dapat sampaikan. Nah, selama ini kita dalam mengajar biasanya kalau anak yang saya itu selalu memberi lebih ya, untuk ya, memang kalau itu bagi anak yang berprestasi sangat menyenangkan, akan tetapi bagi anak yang kurang berprestasi atau katakanlah tidak mampu, itu malah melihat seperti itu minder. Ya, tapi minder. Ya, kamu memang anak yang pintar atau pintar itu. Untuk membangun kalau ribet itu hanya sifatnya sementara, bagaimana cara menumbuhkan agar anaknya bisa mengedukasi bisa akan memanfaatkan seperti anak yang pandai itu. Mohon itu dijelaskan bagaimana antara apa yang kita lakukan kalau tidak membantu. Terima kasih Bu. Pertanyaannya ribet ya Pak, ribet ya. Ternyata pembelajaran ribet itu tidak boleh Pak ya, karena itu bisa menimbulkan kayak kecemburuan Pak, kecemburuan antara salah satunya dengan teman yang lainnya. Selain itu juga ribet itu merupakan motivasi dari luar, bukan dari dalam. Kadang-kadang anak-anak itu mau belajar, tapi saya diberi hadiah gitu. Nah, saya pernah juga mengalami seperti itu, ternyata salah. Nah, jadi saya dulu waktu anak-anak itu ujian, misalnya entah itu TS atau mati, anak yang dapat 100 itu saya kasih mundur, karena saya tidak tahu waktu itu. Nah, ternyata itu tidak boleh. Nah, itu merupakan faktor motivasi dari luar ternyata. Nah, supaya anak-anak, bagaimana supaya anak-anak itu mampu belajar dengan baik tanpa ribet ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus mengajarkan sesuatu yang menyenangkan ya, yang menyenangkan dengan kita membuat pembelajaran yang membuat anak-anak itu sukai. Nah, contohnya kayak tadi, kayak kelas 1 juga yang menulis, nanti anak-anak juga tidak mau datang ke sekolah karena di sekolah menulis terus gitu. Jadi saya akalinya dengan ini sedikit Pak. Jadi menulisnya hari ini 2 hari, besok tambah lagi jadi 4 hari. Nah, jadi untuk menulisnya itu sampai saat ini sudah 1 bulan. Ini juga matematika juga begitu. Matematika di kelas tinggi itu susah. Males di matematika. Jadi untuk pembuatan soalnya itu ya dari level yang paling rendah dulu sedikit saja. Nanti lebih ke levelnya agak tinggi gitu. Terus selain itu juga pembelajarannya dengan menonton kali ya Pak ya. Jadi kalau pembelajaran itu mungkin anak-anak diajak kemana gitu. Mungkin saya dulu pernah belajar IPA, saya ajak ke luar. Apalagi anak-anak itu sempurna sekali kalau saya lihat belajar di luar itu lebih nyantol kalau menurut saya Pak ya. Jadi mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan anak-anak lupa akan ribet, jadi semuanya sudah bisa gampang nyantol menurut Pak. Mungkin seperti itu Pak Mongko. Jelas. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu?
PSBB, di sini saya mau menanyakan dengan adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Itu mengapa? Mengapa dengan adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Itu bagaimana penerapannya di dalam kelas itu bagaimana? Saja ini. Terima kasih pertanyaan dari Bu Dian Krisna. Mengapa dengan adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif, itu ya Bu ya pertanyaannya. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati antara murid dengan guru, murid dengan wali kelas, murid dengan bapak ibu guru yang lainnya. Jadi antara murid dan guru tersebut sudah ada tanggung jawabnya. Pada saat pembuatan keyakinan kelas pasti ditanya, kamu membuat seperti ini bisa bertanggung jawab kan? Bisa Bu. Kemarin saya tanya anak-anak seperti itu. Nah, kalau anak-anak ada salah misalkan kayak suka berbohong, kemarin itu pembuatan keyakinan kelas itu ada jujur. Jadi kalau anak-anak tadi ada yang bilang itu berbohong Bu, nah di sini saya tunjukkan. Nah, keyakinan kelas itu apa kira-kira? Yang mana yang kamu pandang? Jujur Bu, nah, tahu anak-anak tahu. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena di dalam pembentukan keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, seperti itu Bu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Oke. Nah, oke Bapak Ibu guru, terima kasih sudah hadir dalam sesi saya. Ini merupakan tugas TGB membuat penerapan dan diseminasi budaya positif di modul 1 TGB. Terima kasih Bapak Ibu guru. Mohon maaf untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah pernah dengar apa belum apa itu keyakinan kelas? Belum pernah. Siapa yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Apa itu? Apa? Nah, keyakinan kelas itu merupakan mirip dengan peraturan kelas, peraturan tata tertib ya. Nah, tapi beda. Kalau peraturan tata tertib biasanya yang bikin sekolah. Kayak ini aja kalau peraturan ya tata tertib sekolah kelas 1. Anak-anak harus sudah hadir di sekolah sebelum jam pelajaran
hujan. Ya, nah, tadi sudah ya. Supaya kita harus menjaga kalimat posisinya. Nah, kita harus menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Setuju apa enggak? Hari ini kita bikin keyakinan kelas. Ingat ya, keyakinan yang kelas yang sudah kalian bikin harus kalian apa kan? Terapkan. Ya, tadi sudah Bu Guru kasih contoh keyakinan kalimat untuk keyakinan kelas tadi apa tadi? Apa? Apa tadi? Contohnya apa? Lukis. Apa contoh kalimat positif? Apa? Siapa yang tahu? Apa? Contoh keyakinan kelas. Kalimat positifnya semangat, pintar, apa lagi? Disiplin, sopan, saling menghargai, jujur, tanggung jawab, pintar, ya Allah. Nah, kalian nanti bikin seperti itu ya. Paham? Nah, kalian nanti bikin seperti itu, terus nanti kita terapkan di dalam keseharian kita. Karena yang bikin kalian dengan Bu Guru. Kalian setuju apa tidak? Setuju. Ya, Bu Guru bagi post-it ya. Nanti kalian tulis ya. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu saja ya. Barang ya? Barang ya? Ditulis satu saja ya, nggak usah banyak-banyak. Tulis satu saja.